terjadi antara dua minibus saat parkir di jalan dan mengalami kerusakan yang cukup parah. 5 warga dirujuk ke rumah sakit karena terjangkit penyakit demam berdarah. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi antara dua minibus saat parkir di Jalan Pejanggi, Kota Mataram. Akibat insiden tersebut, kedua mobil mewah ini mengalami kerusakan yang cukup parah dan dua pemotor di depannya turut menjadi korban. Dua mobil mewah dan dua sepeda motor terlibat dalam peristiwa laka lantas di depan kantor Bank NTB Syariah Mataram. Kecelakaan beruntun melibatkan mobil Honda CR-V berwarna putih dengan nomor polisi EA1586XJ dengan mobil Toyota Avanza berwarna putih dengan nomor polisi DR1264ZZ. Dua orang pemotor, salah satunya merupakan anggota polisi, sedang bertugas menjadi korban dalam kecelakaan ini. Kondisi mobil Honda CR-V mengalami ringsek pada bagian depan, sedangkan mobil Toyota Avanza mengalami kerusakan pada bagian belakang, ditambah dua sepeda motor mengalami kerusakan ringan. Sopir Honda CR-V Muhammad Ihsan menuturkan dirinya mengendarai mobil datang dari arah barat sambil minum mineral, tiba-tiba kaget dan refleks secara sengaja menginjak gas saat akan menepi parkir hingga menyeruduk mobil Avanza yang ada di depannya. Kaget, refleks. Ya, dari tadi rencananya kan mau ke kiriin mobil tuh. Karena lari pelan-pelan kan, karena mau minum. Kaget aja, tiba-tiba spontan injak gas, ya udah. Oh gitu. Ya. Ini mobil yang di depannya yang Toyota nih lagi parkir atau gimana? Lagi mau parkir dia. Oh, lagi mau parkir ya. Parkir di pinggir jalannya ya? Iya, di pinggir jalan, baru mau parkir, ya nggak sengaja ditabrak. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas beruntun ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini langsung ditangani Satlantas Polresta Mataram. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 warga Kediri, Lombok Barat dirujuk ke Rumah Sakit Tripat Gerung karena terjangkit penyakit demam berdarah. Memasuki musim penghujan, penyakit demam berdarah mulai menjadi momok masyarakat. Sedikitnya di Lombok Barat, 5 orang terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Tripat Gerung untuk mendapatkan penanganan medis. Sepanjang tahun 2021 tercatat sekitar 155 warga terserang demam berdarah dan dirawat secara intensif. Kabid Pelayanan RSUD Tripat Dr. Morwani menjelaskan jumlah pasien DBD mencapai ratusan orang, kendati belum ada laporan korban meninggal dunia karena DBD. Untuk periode yang sama pada tahun lalu tercatat sekitar 570 warga terserang DBD, sedangkan pada tahun ini tercatat 155 orang pasien. Karena mungkin juga mulainya November, mulainya bulan November ya, yang ada. Jadi pasiennya kebetulan usia dewasa. Mungkin karena mulai hujan September. Jadi ya insya Allah pasiennya tidak ada meninggal. Dari data yang ada terdapat 8 orang pasien dirawat karena serangan DBD, sebagian besar berasal dari Kecamatan Kediri dan Gerung. Warga dihimbau tetap menjalankan pola hidup bersih dan sehat, termasuk menerapkan 3M untuk membasmi tempat yang biasanya menjadi sarang nyamuk DBD. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperketat prokes selama Nataru kendati berada di PPKM level 1. Langkah ini guna mencegah penyebaran varian baru virus COVID-19. Cegah penyebaran COVID-19, pemerintah setempat tetap menetapkan protokol kesehatan ketat selama Natal dan Tahun Baru karena meningkatnya mobilitas warga kendati Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan berada di PPKM level 1.
Wakil Bupati Lombok Tengah M. Nursiah menjelaskan, selama Natal dan Tahun Baru, destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat. Sementara akan tetap dibuka, akan tetapi dengan protokol kesehatan ketat, meski capaian vaksin dosis pertama sekitar 80% dan dosis kedua lebih dari 50%. Tetap kita perketat untuk terus kita dorong prokesnya. Itu wajib. Kalau masalah destinasi yang sudah banyak pengunjungnya, intinya kita bukan longgar, tapi tetap kita kawal mengawasi prokes. Selama Natal dan Tahun Baru, Pemda setempat berinisiatif untuk membuka destinasi wisata bebas dikunjungi wisatawan. Kepastian itu masih menunggu keputusan dari Satgas COVID-19. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.